Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dengan saya Agus Herianto dalam mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan membahas materi tentang internet dan intranet untuk kelas 8 tingkat SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengetahui pengertian internet dan intranet, memahami perbedaan internet dan intranet, memahami manfaat internet, dan mengetahui aplikasi-aplikasi internet. Kita langsung saja. Sekarang coba perhatikan gambar tersebut. Kira-kira ada yang tahu gambar apa ini? Ini sebenarnya adalah poster film, ya, judulnya Searching. Mungkin ada yang sudah nonton, ya. Tapi fokus kita bukan pada filmnya, pada searchingnya. Kira-kira kalian pernah melakukan searching? Searching itu mencari informasi di internet. Mungkin mencari berita, mencari mata pelajaran, ya. Dan Pak Seko yakin kalian pernah melakukan itu, ya. Nah, ini ada kaitannya dengan internet, ya, dengan materi kita hari ini. Apa sih itu internet? Internet itu adalah atau singkatan dari Interconnected Network, atau bisa juga disebut International Network. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan semua komputer-komputer dan jaringan-jaringan yang ada di dunia. Nah, internet menggunakan protokol TCP/IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Ya, jadi internet itu adalah kumpulan dari komputer-komputer yang ada di dunia yang saling terhubung sehingga kita satu sama lain bisa saling berkomunikasi tanpa ada batasan jarak dan waktu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada istilah yang lain yaitu namanya intranet. Intranet adalah jaringan pribadi atau private network yang menyerupai internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan yang lokal. Jadi intranet itu sebenarnya sama seperti internet. Sistemnya sama, arsitekturnya sama, strukturnya sama, tetapi digunakan hanya dalam sebuah gedung. Biasanya yang menggunakan teknologi internet ada warnet, ada perusahaan, kemudian ada perkantoran, ada sekolah, universitas, dan lain-lain. Nah, itu biasanya mereka menggunakan jaringan intranet. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Apa sih perbedaan antara internet dan intranet? Nah, ini kita lihat. Yang pertama, internet jaringan yang sangat luas karena dia global atau internasional. Seluruh dunia yang terkoneksi dengan jaringan internet bisa saling berkomunikasi. Sedangkan intranet jaringan yang sangat kecil dan sempit karena dia hanya mencakup satu ruangan atau satu gedung. Paling luas mencapai satu area. Nah, internet jaringan atau memiliki jaringan yang kuat. Karena dia cakupannya luas, maka jaringannya harus kuat. Sedangkan intranet tidak sekuat internet. Nah, internet berkembang sangat pesat dan selalu berkembang, ya, baik teknologi-teknologi baru dan lain sebagainya. Sedangkan intranet perkembangannya lambat karena cakupannya lokal, jadi tidak terlalu membutuhkan perangkat-perangkat atau hal-hal yang lain seperti halnya internet. Internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kita nggak harus di satu tempat, kita bisa di mana saja, kita bisa akses. Nah, sedangkan jaringan intranet karena dia jaringannya mencakup wilayah lokal atau satu area, dia biasanya hanya bisa digunakan di area tertentu seperti di warnet, di perkantoran,
sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan antara internet dan intranet. Nah, kemudian manfaat internet. Apa saja manfaat internet? Yang pertama, sebagai media pertukaran data. Sekarang dengan adanya internet kita lebih gampang bertukar data ya. Bisa menggunakan WhatsApp, berbagi dokumen, foto, dan lain sebagainya. Yang kedua, media komunikasi. Ya, adanya internet, kita bisa chatting, bisa voice note, bisa telepon langsung menggunakan internet. Bahkan sekarang mungkin yang punya handphone jarang sekali telepon menggunakan pulsa handphone. Sekarang lebih seringnya pakai seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Kemudian sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Internet, ada yang bilang bahwa internet itu adalah perpustakaan digital. Jadi kita bisa mencari informasi siapa saja yang ada di internet. Kemudian yang keempat, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik atau pembelajaran online. Seperti sekarang, internet sangat membantu kita dalam hal pembelajaran. Karena kita lagi pandemi, kita belajar dari rumah, kita memanfaatkan internet. Aplikasinya nanti macam-macam, ada Google Classroom, ada Microsoft Teams, dan lain-lain sebagainya. Manfaat berikutnya dengan adanya internet adalah menghemat biaya dan waktu. Ya, tanpa disadari dengan adanya teknologi, terutama internet, kita bisa menghemat baik itu biaya atau waktu. Kita nggak harus kalau belanja, kita nggak harus ke lokasi, nggak harus naik kendaraan, nggak harus panas-panasan dan sebagainya. Kita bisa dari rumah, bisa searching apa yang kita butuhkan, kemudian kita bisa pilih-pilih banyak model dan lain sebagainya. Jadi sangat menghemat biaya dan waktu. Kemudian sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Nah, sekarang kan marak jual beli online ya. Ada aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita untuk mencari barang tanpa kita harus datang ke toko. Ya, kita bisa searching, bisa bandingin harga, bisa pilih-pilih. Jadi lebih efektif. Kemudian memperluas ruang pertemanan. Tentu ya, dengan adanya internet kita bisa memperbanyak teman, bahkan mungkin mempertemukan teman-teman lama yang sudah lama tidak ketemu, akhirnya ketemu di media sosial, bisa Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, internet sebagai media hiburan semua kalangan. Ini tentu kita bisa main games dengan adanya internet, bisa lihat video melalui YouTube, nonton berita melalui channel TV, atau lain sebagainya. Baik, itu beberapa manfaat internet, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, ada aplikasi apa saja sih di internet? Yang pertama, di internet ada namanya email. Email adalah surat elektronik. Jadi email adalah salah satu syarat agar kita mendapatkan banyak layanan internet. Nah, syaratnya satu, kita harus punya akun email. Akun emailnya mau di mana? Boleh di Google, boleh di Yahoo, atau lain sebagainya. Yang penting bisa diakses email. Seperti kalian belajar Google Classroom, menggunakan Google Classroom, nah kalian kan harus punya akun email. Kalau kalian tidak punya akun email, kalian tidak bisa gabung ke kelas. Atau kalian di handphonenya ingin menginstal aplikasi. Nah, kalau tidak menggunakan akun email, kalian tidak bisa mendownload aplikasi melalui Play Store. Yang kedua ada namanya www atau www, singkatan dari World Wide Web. World Wide Web adalah kumpulan sumber daya internet yang berisi teks, gambar, video, dan hyperlink yang bisa diakses dari berbagai lokasi. Nah, ini biasanya kita gunakan ketika kita mengakses atau mencari sebuah informasi melalui browser. Nah, kita membutuhkan aplikasi ini. Yang berikutnya adalah e-commerce. E-commerce adalah jual beli online.
dengan adanya internet, sekarang kita bisa memanfaatkan internet untuk jual beli online. Kita bisa sebagai pembeli atau kita bisa sebagai penjual. Kita menawarkan barang-barang tertentu, entah itu melalui aplikasi-aplikasi khusus seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya, atau melalui status-status media sosial seperti status WhatsApp, jualan produk, dan lain sebagainya. Oke, jadi e-commerce itu adalah salah satu aplikasi internet. Yang berikutnya adalah e-banking, kepanjangan dari electronic banking. E-banking adalah layanan perbankan yang bisa kita lakukan dari rumah atau dari kantor tanpa kita harus mendatangi bank. Jadi kita nggak harus datang ke bank untuk misalnya mau transfer, mau cek saldo, mau bayar tagihan. Nah, kita nggak harus datang ke bank. Kita cukup dari rumah, kita akses akun internet banking kita. Nah, kita bisa melakukan transfer, pembayaran tagihan, cek saldo, dan lain sebagainya. Kecuali penarikan uang ya. Kalau penarikan uang kita harus tunai, kita harus datang ke bank langsung. Yang berikutnya adalah e-learning. E-learning singkatan dari electronic learning, pembelajaran jarak jauh. Apa itu e-learning? E-learning itu pembelajaran jarak jauh di mana guru dan murid tidak bertemu secara langsung. Nah, ini sangat efektif atau ini sudah kita praktekkan sekarang atau setahun terakhir. Karena kita dalam masa pandemi, kita dilarang untuk bertatap muka untuk menghindari bahaya. Nah, kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya adalah e-government. Nah, electronic government. E-government adalah bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, pemerintah dalam upaya untuk melayani masyarakat memanfaatkan internet sebagai pelayanannya. Nah, itu disebut dengan e-government. Contohnya seperti apa? Contohnya ada informasi tentang kementerian-kementerian ya melalui website. Ada pelayanan Dukcapil, pembuatan KTP, pembuatan KK, pindah tempat. Nah, itu kan menggunakan layanan internet. Sekarang kan harus online. Tidak perlu kita harus datang. Kita dari rumah bisa daftar, bisa mengajukan cetak baru dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Yang berikutnya adalah mailing list. Mailing list itu atau singkatan dari milis adalah forum diskusi dengan menggunakan email. Yang berikutnya adalah IRC atau Internet Relay Chat, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi langsung melalui tulisan dengan menggunakan internet. Pengembangannya sekarang ada WhatsApp, Telegram, dan yang terakhir adalah VoIP, singkatan dari Voice over Internet Protocol. Nah, aplikasi ini yang memungkinkan kita bisa melakukan komunikasi suara dengan menggunakan jaringan internet. Seperti yang tadi Bapak bilang, sekarang kita banyak telepon itu tidak menggunakan pulsa handphone, tetapi kebanyakan menggunakan pulsa internet. Seperti melalui WhatsApp, melalui Telegram, atau lain sebagainya. Baik, demikian layanan aplikasi internet. Nah, untuk materi hari ini mengenai internet dan intranet, Pak Seko rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.